Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 17, yang terhormat Bapak Ibu guru sebagai peserta komunitas belajar Serpa 7, dan Bapak Muhammad Idam sebagai pemateri berbagi praktik baik dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena kembali kita dipertemukan dalam sebuah kegiatan untuk pengimbasan daripada rekan kita yang telah melakukan kegiatan PKB, yakni Bapak Muhammad Idam. Dalam hal ini akan melakukan pengimbasan rencana tindak lanjut dari kegiatan PKG POJK PJOK untuk tugas akhir, sehingga demikian mungkin pemahaman-pemahaman yang didapatkan dari proses kegiatan PKG ini dapat diimbaskan kepada kita. Selawat dan salam kita aturkan kepada Junjungan Besar Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita dalam melaksanakan setiap aktivitas. Untuk menggunakan waktu dengan baik, untuk kegiatan pertama diberikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan arahan dan sambutan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja kita di lomba ini. Kepada Ibu kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini alhamdulillah, di hari yang berbahagia ini kita dalam kondisi sehat walafiat dan berkumpul di sini dalam rangkaian acara untuk kegiatan komunitas belajar kita Komunitas Serpa 7 yang nantinya Bapak Muhammad Idam SPD akan memberikan kita praktik baik, dan ini terkait dengan diseminasi PKG PJOK dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadir bahwa ini adalah hal yang baik bagi sekolah kita untuk peningkatan sumber daya kita, khususnya pada peningkatan program pembelajaran kita di sekolah. Jadi tentunya banyak hal yang nanti akan disampaikan oleh Pak Idam dan akan menjadi pelajaran buat kita semua. Ada yang bisa kita petik dari hal-hal baik yang akan disampaikan oleh Pak Idam sebentar. Dan terkait dengan ini, marilah kita bersama-sama untuk memberikan masukan kepada Pak Idam terkait hal-hal yang mungkin lebih meningkatkan kinerja kita. Dan mari kita melaksanakan kegiatan ini dengan baik, dengan penuh semangat. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini memberikan dampak positif untuk peningkatan kinerja kita di sekolah. Saya kira cukup dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Demikian wabarakatuh. tadi penyampaian arahan dan beberapa hal yang disampaikan oleh kepala sekolah. Banyak kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya kita dengarkan paparan materi dan berbagi praktik baik dari Bapak Muhammad Idam. Pada Bapak kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad, karena dengan suri tauladannya kita bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat. Tak lupa kita mengirimkan puji syukur kehadirat Allah karena kita bisa berkumpul di sini untuk mengadakan berbagi praktik baik di Komunitas Serpa 7. Adapun kegiatan yang saya mau lakukan di sini adalah berbagi praktik baik dan merupakan tugas terakhir saya di PKG PJOK. Adapun program saya adalah yang pertama adalah rencana tindak lanjut. Sebelum saya lanjut, mungkin Bapak Ibu mengenal peribahasa ini. Di balik tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Mungkin Pak Kadir bisa menjelaskan masalah ini.
Terima kasih. Pemahaman saya tentang konsep dibalik tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat itu merupakan sebuah prinsip dasar bagaimana kita beraktivitas, karena seluruhnya aktivitas kita itu ditopang oleh tubuh, ya tubuh kita. Makanya kita harus bangun dulu bagaimana fisik kita harus seimbang, kemudian mengarah pada hal yang kedua, yakni adanya jiwa atau pemikiran yang kuat. Karena sesungguhnya dari balik tubuh yang kuat itu perlu ada jiwa yang kuat untuk mengontrol, untuk membuat perencanaan kegiatan. Jadi itu tentang di balik tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Terima kasih. Baik, alhamdulillah sangat bagus dari pemahaman dari Bapak tadi. Jadi saya tambahkan sedikit, misalkan kalau olahraga itu kalau bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, baik mata pelajaran yang lain atau olahraga khususnya, kalau tubuh kita sehat, insya Allah kita akan mengikuti pelajaran dengan baik. Ini kira-kira. Selanjutnya, kemudian judul program saya adalah penciptaan program kebugaran jasmani individu. Penciptaan program kebugaran jasmani individu. Maksudnya di sini individu, peserta didik nanti diarahkan untuk membuat program kebugaran jasmani baik di sekolah maupun di rumahnya. Macam-macam kegiatan kebugaran jasmani saya lihat di sini cenderung anak-anak sore ada kegiatan lari sorenya, ada kegiatan main bolanya. Jadi di sini saya lihat saya mau arahkan anak-anak untuk membuat jadwal atau jadwal untuk kebugaran jasmaninya. Kemudian latar belakangnya yaitu pendidikan kebugaran jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang bertujuan untuk mengembangkan berbagai aspek dalam diri individu, baik itu fisik, kognitif maupun sosial, emosional. Kemudian konteksnya sekolah, program atau kegiatan lain akan diselenggarakan di SMP 17 Bulukumba sebagai sekolah yang secara umum terdapat begitu keberagaman sehingga perlu diakomodasi. Jadi rencana saya kolaborasi dengan guru IPA, kolaborasi dengan guru IT. Kolaborasinya dengan guru IPA adalah guru IPA akan menjelaskan anatomi tubuh, bagaimana kerja tubuh dalam kebugaran jasmani. Kemudian kolaborasi saya dengan guru IT akan mengarahkan peserta didik untuk membuat konten tentang kebugaran jasmani atau semacam jurnal. Kemudian berikutnya tujuan program. Yang pertama, mengembangkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya kebugaran jasmani melalui aktivitas olahraga yang dilakukan secara rutin. Kemudian meningkatkan keterampilan motorik peserta didik melalui kegiatan fisik. Kemudian menumbuhkan kesadaran kesehatan melalui proyek penciptaan program kebugaran individu. Kemudian mempromosikan gaya hidup sehat, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya aktivitas fisik dan nutrisi seimbang. Selanjutnya meningkatkan kualitas hidup, menjaga kesehatan fisik dan mental sehingga individu dapat hidup lebih berkualitas. Itu tadi tujuannya. Selanjutnya produk utamanya yaitu siswa dapat membuat video tutorial atau jurnal latihan kebugaran yang berisi rangkaian aktivitas fisik yang dapat diikuti peserta didik di rumah atau maupun di sekolah. Ini kolaborasi saya dengan guru IT. Kemudian publikasinya melalui media sosial. Jadi kalau anak-anak sudah bikin konten tentang kebugaran jasmaninya, bisa dipublikasikan melalui media sosial dan bisa juga dipamerkan di acara pertemuan orang tua atau hari kesehatan sekolah. Kemudian capaian atau langkah-langkah dan hasil capaiannya yaitu peningkatan kebugaran jasmani, meningkatnya kekuatan otot, daya tahan kardiovaskular, kelincahan, kecepatan dan fleksibilitas siswa. Kemudian berkurangnya risiko obesitas dan penyakit tidak menular. Maksudnya di sini kalau memang anak-anak sudah punya jadwal
punya kegiatan rutin untuk berolahraga, kemudian diawasi oleh guru dan orang tuanya, otomatis risiko obesitas akan terhindar. Kemudian memudahkan siswa dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Siswa yang tidak obesitas artinya lebih lincah begitu kira-kira. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri siswa. Kemudian selanjutnya peningkatan prestasi akademik, meningkatnya konsentrasi dan daya ingat. Kalau siswa yang sehat, siswa yang bugar di kelas tidak akan ngantuk, kira-kira begitu. Kemudian lanjut langkah-langkah peluncuran proyek. Peluncuran proyeknya, guru mengumumkan proyek, menjelaskan pentingnya kebugaran dan memberikan panduan umum untuk membuat program kebugaran pribadi yang kolaborasi dengan guru IT. Kemudian pengumpulan informasi. Siswa mempelajari berbagai bentuk latihan fisik yang sesuai, mendapat bimbingan tentang dasar-dasar kebugaran dari guru PJK dan guru IPA. Kemudian guru IPA di sini menjelaskan fungsi jantung, fungsi anatomi tubuh dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian pengembangan dan umpan balik. Siswa membuat program kebugaran dan mencoba melakukannya, kemudian mendiskusikan tantangan yang dihadapi dan menerima umpan balik. Presentasi siswa mempresentasikan produk mereka baik dalam bentuk jurnal atau video kebugaran. Siswa lebih sehat hasilnya, siswa akan lebih sehat, bugar, lebih konsentrasi dalam pembelajaran, sekolah lebih sehat, terciptanya lingkungan sekolah yang mendukung gaya hidup sehat, generasi muda yang berkualitas. Selanjutnya, struktur program, skala, target populasinya yaitu kelas 7 Pak. Pengaturan kegiatan proyek akan dilaksanakan 4 minggu. 4 minggu dia bikin program itu, kemudian kita pertemuan di sekolah 2 kali per minggu evaluasi. Kemudian mitra dalam Kombel, guru PJK sebagai fasilitator dalam kegiatan tersebut, guru lain seperti guru IPA, guru IT, kepala sekolah, dan pemberi dukungan teknis demi kelancaran kegiatan. Kemudian orang tua dilibatkan dalam akhir proyek, artinya orang tua bisa mengawasi kegiatan dilakukan di rumah. Kemudian selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sumber daya di sini fasilitasnya lapangan olahraga yang standar dan peralatan pendukung yang memadai. Sumber daya manusia guru PJK, dukungan guru lain dan keterlibatan orang tua. Kemudian kapasitasnya SMP Negeri 17 Bulukumbang merupakan salah satu sekolah dengan kapasitas yang cukup baik dari sektor fasilitas maupun sumber daya manusia, dan ditambah dengan keterlibatan penuh peserta didik, maka kegiatan akan berlancar dengan baik dan lancar. Kemudian partisipan evaluasi guru, evaluasi proyeknya, peserta didik mengumpulkan umpan balik melalui survei dan wawancara. Kemudian komunitas belajar mengumpulkan masukan dari mitra dan melakukan evaluasi menyeluruh dalam kegiatan tersebut. Alat pengumpulan data, survei untuk mengukur kepuasan dalam efektivitas proyek, wawancara dengan peserta didik, guru dan orang tua. Refleksinya diskusi kelompok. Kemudian kemungkinan tantangan yang dihadapi dalam proyek ini, yang pertama itu kurangnya partisipasi aktif Kombel dan peserta didik. Biasa begitu, peserta didik kurang berminat dengan membuat program kebugaran jasmani. Solusinya menampung semua masukan dan mendorong keterlibatan Kombel. Kemudian keterbatasan waktu dan fasilitas. Solusinya menerapkan manajemen pengaturan waktu dan memanfaatkan fasilitas secara bijak dan optimal. Ini yang terakhir. Kemudian penutupnya, rencana tindak lanjutnya adalah bentuk implementasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas pembelajaran dan penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta memberikan kesadaran peserta didik agar senantiasa aktif bergerak sepanjang hari. Itulah tadi pemaparan saya mengenai program saya, penciptaan kebugaran jasmani individu yang bisa dilakukan di rumah dan di sekolah.
yang berkolaborasi dengan Kombel serta guru-guru SMP Negeri 17 terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan dari Bapak Muhammad Idam tentang rencana pelaksanaan proyek dan beberapa hal yang berkaitan dengan pembinaan kesehatan fisik dan mental peserta didik. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ingin memberikan masukan ataukah memberikan insert yang perlu ditambahkan terhadap rencana program tersebut. Kepada Bapak Ibu kami persilahkan. Ini Pak Rajab ada masukannya? Sedikit mati dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang sudah ditampilkan oleh Bapak Muhammad Idam SPD melalui tayangan di atas dengan penjelasan sebagaimana yang telah dilaksanakan, satu masukan yang mungkin bisa jadi peringatan kepada Pak Idam. Tadi beberapa kali Pak Idam menyampaikan penjelasan dan ditutup dengan kata-kata apa tadi? Dengan kata-kata begitu barangkali. Nah, ini begitu barangkali. Ini seakan-akan Pak Idam tidak yakin bahwa apa yang disampaikan itu yang benar. Jadi saya menyarankan kepada Pak Idam selaku pembawa materi supaya jangan menggunakan kata begitu barangkali. Sebab dengan adanya kata begitu barangkali akan membawa dampak kepada anak untuk kurang yakin dan kurang percaya apakah benar atau barangkali. Nah, itu satu Pak Idam. Itu saja dulu, mungkin nanti lain kali bisa dilihat kembali. Itu saran saya. Terima kasih pada Bapak Tajamuddin. Mungkin masih ada dari teman yang lain. Kepada Ibu kami persilakan. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Idam, dan inilah memang tujuan kita untuk di kurikulum Merdeka khususnya tentang kolaborasi. Jadi saya kira menurut saya ini terus dilanjutkan karena untuk berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain itu sungguh luar biasa. Karena tadi kalau menurut analisa saya, mata pelajaran IPA dengan mata pelajaran IT yang akan dikolaborasi. Jadi untuk organ tubuhnya IPA yang sampaikan, untuk kesehatannya olahraga, penjaskes, dan untuk publikasinya itu IT. Ini luar biasa. Dan saya kira ini adalah inspirasi untuk kita semua di guru mata pelajaran untuk bisa melaksanakan kolaborasi dengan mata pelajaran lain. Kenapa tidak? Saya kira. Dan ini diawali dari mata pelajaran PJOK. Saya kira saya hanya menyampaikan selamat dan sukses Pak Idam. Mudah-mudahan ini adalah langkah awal di sekolah kita untuk membentuk kolaborasi yang apik di antara semua mata pelajaran. Dan hal inilah yang kita harapkan agar kiranya memang materi-materi yang ada di mata pelajaran lain itu bisa langsung diajarkan di mata pelajaran lain juga. Jadi misalnya mungkin IPS ini bisa dikolaborasi dengan IPA juga. Misalnya kalau tentang geografinya ya kita bisa berkolaborasi dengan IPA dan mungkin bisa berkolaborasi dengan matematika. Pada saat kita mengajarkan pajak misalnya ekonomi, kita bisa kolaborasi dengan matematika. Karena kita di situ akan belajar tentang bagaimana berhitung tentang bunga dan sebagainya di ekonomi itu. Saya kira langkah yang bagus dan ini inspirasi, dan saya sangat berharap supaya teman-teman yang lain juga bisa berpikir bahwa materi apa yang bisa dikolaborasikan, dikombinkan dengan mata pelajaran lain. Saya kira ini adalah langkah maju untuk sekolah kita ketika ini diterapkan dengan baik. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ada dua masukan dan ada dorongan untuk kita selalu berkolaborasi. Jadi mungkin masih ada dari Bapak Ibu. Kalau tidak ada, saya sendiri ya, di luar sebagai fungsi moderator itu saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Idam ini.
rencana proyeknya ini bahwa anak-anak kita itu sekarang ini kebanyakan waktunya itu terbuang dengan percuma, tanda kutipnya di situ, yakni dengan dipengaruhi oleh gadget. Tapi ada terobosan baru yang disampaikan oleh Pak Idang, bagaimana mengcombine antara penggunaan alat komunikasi yang tidak lepas dari anak kita, yaitu dengan adanya handphone, itu bisa dikombinasikan dengan bagaimana dia punya perencanaan hidup sehat. Ya, apalagi dengan adanya rencana untuk mempublish ke media sosial mereka. Jadi ini satu terobosan yang bagus untuk bisa juga kita perlu kembangkan ke depan, bahwa anak-anak itu beri ruang untuk menggunakan gadgetnya, tapi dia melakukan hal-hal yang positif. Kemudian nanti kan pasti imbasnya ketika tadi prinsip pertama itu, yakni di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Maka ketika dia mempunyai program yang terencana tentang perencanaan hidup sehatnya, pasti akan berkaitan dengan implikasi dengan kesehatan jiwanya. Yang kedua yang perlu mungkin sebagai masukan, ya, ketika nanti Pak Idam sudah mendampingi anak-anak kita membuatkan videonya, saya berharap kedepannya bisa diperluas lah. Jangan hanya di kelas 7, tapi kami menawarkan bagaimana kombinasikan dengan OSIS, yang mana kita ajak OSIS untuk membuat suatu program, bahwa misalnya membuat program kesehatan siswa SMP Negeri 17. Jadi yang demikian, dengan berhasilnya kita di kelas 7 ini bisa nanti dikembangkan lagi untuk satu sekolah ini. Kemudian yang ketiga yang perlu saya sampaikan, di perkembangan media sekarang ini sangat berkembang, tapi perlu juga disensor barangkali, mungkin diedit sebelum dipublish, ya mungkin itu fungsinya tadi kolaborasi dengan guru IT, supaya nanti ketika anak-anak kita sudah jadi itu, dia sudah mempresentasikan, mungkin bisa dibantu lagi untuk mengedit hal-hal atau konten-konten yang memang sudah wajib dan layak untuk disampaikan ke media sosial secara umum. Sehingga dengan demikian hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya unsur sara, adanya hal yang berkaitan dengan bullying, tidak ada dalam video itu. Jadi dengan demikian sangat bagus sekali, banyak manfaat yang Bapak rencanakan, dan kembali saya katakan bahwa semoga rencana yang kita lakukan itu mendapatkan hasil yang maksimal dan membuat generasi anak-anak kita itu semakin baik ke depannya. Demikian itu dari saya, dan kalau memang tidak ada lagi masukan dari Bapak Ibu, maka dengan demikian mungkin kita tutup. Bagaimana? Kita tutup atau mungkin ada tanggapan dulu buat ya? Ya silakan Pak Pemateri, kami persilakan. Baik, terima kasih. Tanggapan saya yang pertama dari Pak Raja, kata barangkali mungkin karena ini proyeknya masih mentah, masih belum dilakukan, masih belum diterapkan ke siswa, jadi kita masih meraba-raba apa nanti hasilnya bagus atau tidak. Kemudian yang kedua, tapi insyaallah kata barangkali akan saya hilangkan. Kemudian yang kedua, masukan dari ibu kepala sekolah sama ibu beberapa kepala urusan kesiswaan. Terima kasih atas masukannya. Insyaallah ini proyek akan kami dicobakan ke kelas 7. Dan insyaallah kalau memang sudah berjalan akan lanjut ke kelas nanti kalau dia naik ke kelas berapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, apa yang telah dipaparkan, apa yang telah disampaikan oleh Pak Idam, dan apa yang telah diberikan tambahan-tambahan dari Bapak Ibu itu semuanya merupakan motivasi bagi kita semua agar supaya bisa lebih meningkatkan pembelajaran kita di sekolah ini dan lebih memberikan pelayanan maksimal kepada anak-anak kita untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menggembirakan. Maka dan demikian, dengan mengucapkan alhamdulillah, marilah kita menutup pertemuan kita hari ini, dan kita ucapkan terima kasih kepada Pak Idam, selamat berproyek dan semoga proyeknya berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.